Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mata kuliah manajemen media massa hari ini kita akan mempelajari satu fungsi manajemen media yang terakhir, yakni pengawasan. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, seperti biasa juga ya, sebelum memulai, kita akan melakukan evaluasi sedikit mengenai apa saja yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Mengenai mengapa, sekali lagi saya sering sekali atau saya selalu mereview materi ini, mengapa sih mempelajari manajemen media massa itu penting? Ada 4 hal teman-teman. Yang pertama adalah karena yang dikelola adalah manusia. Bicara soal pengelolaan manusia, yang dikelola adalah 3 hal. Ya, yang pertama harus paham mengenai peralatan, kemudian harus bisa membuat program yang baik, dan yang ketiga harus bisa memasarkannya juga dengan baik. Selanjutnya, adanya dualisme kepentingan. Bicara soal manajemen media, karena bicara soal frekuensi publik yang digunakan, maka dari itu salah satu atau yang paling penting adalah untuk memenuhi kebutuhan publik, kebutuhan audiens. Tapi juga jangan lupa ketika mengelola media massa harus memenuhi juga kebutuhan dari stakeholder atau pemilik perusahaannya. Selanjutnya adanya persaingan. Dengan banyaknya media sekarang, apalagi dengan perkembangan media baru, teman-teman, maka persaingan ini menjadi semakin besar. Tidak hanya media tradisional, televisi, radio, surat kabar, tapi juga media online. Dan terakhir adalah bagaimana dia menjalankan fungsi penyiaran, to entertain, to pursue, to educate, dan sebagai media beriklan untuk memenuhi kebutuhan tadi, pemimpin atau pemilik perusahaan atau stakeholder. Selanjutnya, fungsi mempelajari manajemen media massa itu ada 3. Yang pertama, untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ya, untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi, tentu saja dengan melakukan manajerial yang baik. Selanjutnya, menjaga keseimbangan, ya, karena di dalam perjalanannya tidak mungkin tidak ada terjadi berbagai macam hal ya, baik itu perubahan dari sistem, perubahan dari undang-undang, perubahan atau keluar masuknya karyawan, dan lain perkembangan teknologi ya teman-teman, dan lain-lain. Nah, manajemen media massa ini agar jalannya si perusahaan untuk mencapai tujuan itu tetap seimbang, bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menjaga efektivitas dan efisien. Nah, efektivitas dan efisien ini akan banyak dibahas di dalam materi ini ya, materi terakhir dari fungsi evaluasi ya, efektif dan efisien. Nah, ini yang paling penting teman-teman, pengertian dari manajemen media massa. Ada yang masih ingat apa? Proses pemanfaatan sumber daya ya, pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber dayanya ada apa saja teman-teman? Ada 4. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya peralatan, ada sumber daya keuangan, dan terakhir sumber daya informasi. Melalui prosesnya itu adalah fungsi yang kita pelajari, 4, mulai dari pengarahan, kemudian dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan. Ketiganya sudah kita pelajari, dan hari ini yang keempat adalah kita akan mempelajari bagian evaluasi ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan kembali lagi ke perencanaan, dan ini harus berurut teman-teman ya. Perencanaan bicara soal visi dan misi perusahaan, bicara soal tujuan ya. Ngapain sih TV ini dibuat gitu? Ngapain sih satu media ini dibuat gitu? Apakah hanya untuk mencari keuntungan saja? Apakah dia untuk media, benar-benar media yang dibuat untuk kepentingan masyarakat ya? Apakah dia seimbang antara kepentingan pemilik perusahaan dan juga menyuarakan masyarakat ya. Fungsi pengorganisasian, ketika sudah ada tujuan, ketika sudah ada visi dan misi, kemudian siapa sih yang kemudian melaksanakannya?
Ada divisi apa saja sih? Ada namanya departementalisasi dan pembagian kerja. Ya, ngapain saja sih orang yang ada di sana? Ya, sudah ada perencanaan, kemudian dilakukan pengorganisasian, dibagi-bagi nih orang-orang yang harus melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah ada orang-orangnya, kemudian dilakukan pengarahan, teman-teman. Ya, pengarahan bicara soal 4 hal ya kemarin. Apa saja yang masih ingat? Ada motivasi. Bagaimana orang-orangnya ini kemudian memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang baik, itu motivasi. Kemudian adanya komunikasi, ya visi dan misi tujuan perusahaan yang ingin dicapai itu harus dikomunikasikan kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan dengan komunikasi. Komunikasi kemarin ada yang formal non formal, ada yang bottom up, ada yang top bottom seperti itu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ada komunikasi formal dan informal. Kemudian yang ketiga kepemimpinan, bagaimana seorang manajer ya baik itu tingkat bawah, menengah maupun atas bisa memberikan fungsi kepemimpinannya dengan baik ya agar karyawan juga berjalan dengan baik. Nah, terakhir fungsi pelatihan ya. Walau bagaimanapun juga untuk dapat sesuai dengan dan berharap kinerjanya bagus dilakukan pelatihan, teman-teman. Ya, ada 4 hal di dalam pengarahan. Pekan lalu kita bicara soal motivasi, kemudian komunikasi, kepemimpinan, dan pelatihan. Oke, hari ini kita akan fokus kepada materi yang terakhir dalam fungsi manajemen, yakni fungsi pengawasan. Ya. Apa sih pengawasan itu, teman-teman? Ya, ada yang bilang evaluasi, ya, ada yang bilang penilaian, ada yang bilang perbaikan. Nah, ini satu ilustrasinya, apakah sudah excellent, apakah good, bagus, apakah rata-rata, apakah buruk. Nah, atau ini yang lebih buruk lagi ya. Nah, pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan itu sudah tercapai atau belum ya, teman-teman. Dalam perencanaan ada yang perencanaan jangka pendek, ada yang menengah, ada yang kemudian jangka panjang ya. Evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir ketika jangka panjang selesai, tapi bisa juga dilakukan ketika di jangka pendek, ya, jangka menengah, bahkan pun juga apalagi di jangka panjang, teman-teman. Jadi, evaluasi ini tidak melulu selesai kegiatan saja atau selesai dari tujuannya sudah tercapai. Justru banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi dari pengawasan atau evaluasi. Bahkan ada yang dilakukan setiap hari ya, supervisor pekerjaan dari satu divisi itu dilakukan proses evaluasi. Kita akan lihat, teman-teman. Secara sederhana, fungsi pengawasan itu membandingkan kinerja sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan. Jadi kembali lagi ke dalam proses perencanaan, tentu saja ada hal-hal yang sudah ditulis sebelumnya ya, paling tidak. Oh, bulan ini misalkan kita harus mengejar target segini. Beberapa media umumnya memiliki target rating, teman-teman ya. Oh, rating program ini harusnya segini nih ya dalam jangka waktu segini. Maka dibuatlah program yang sudah direncanakan itu, kemudian dilakukan proses evaluasi. Sudah sampai belum ratingnya? Oh, masih kurang nih. Kalau kurang, apanya yang kurang? Apanya yang harus dilakukan perbaikan, teman-teman. Nah, di sini ilustrasinya ya, ada assessment ya. Kemudian ada analisis. Di dalam evaluasi tentu saja ada yang namanya audit ya, audit komunikasi. Audit itu proses tadi, salah satu proses evaluasi yang mengukur. Audit itu mengukur kinerja apa saja, ya macam-macam. Kemudian melihat performance, oh sudah pas belum, sudah cocok belum tampilan-tampilannya, ya ada improvement, kemudian melihat hasil dan melihat bagaimana feedback. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian teman-teman dengan evaluasi dapat menunjukkan seberapa jauh
rencana dan tujuan sudah dapat dicapai. Sekali lagi kembali kepada perencanaan. Kita balik lagi nih, kira-kira dalam media, dalam 1 bulan kita harus, kalau media baru ya umumnya, kita harus dapat subscriber sedemikian. Ya, misalkan subscriber harus 50K, misalkan 50.000. Jadi apa yang harus dilakukan? Sudah ada nih hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kira-kira sampai dalam jangka waktu tertentu tersebut, sudah sampai belum targetnya? Sudah sampai belum tujuannya? Ya, kalau sudah, tetap dievaluasi kenapa, kalau belum, apalagi harus diketahui kenapa hal ini bisa terjadi. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, pengawasan itu hubungannya sangat erat dengan bagian perencanaan. Kira-kira sudah sampai belum apa yang direncanakan? Kalau sudah dilakukan evaluasi, tentu saja, kinerjanya sudah bagus. Siapa saja yang berkontribusi dalam pekerjaannya. Bisa jadi di beberapa media kemudian kalau capaian-capaiannya sudah sampai, goalnya sudah tercapai, teman-teman, ada namanya bonus. Ya, kembali lagi ke dalam motivasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi alurnya selalu seperti itu. Evaluasi, dalam melakukan evaluasi tentu saja dilihat apa sih yang mau dievaluasi, macam-macam teman-teman. Apakah kinerja karyawannya yang dievaluasi, si A, si B, si C, terutama ketika dalam atau menjadi karyawan baru, teman-teman tentu saja ada proses evaluasi. Dalam 3 bulan dilihat nih performance-nya, anak ini kerjanya bagus atau tidak ya. Nah, sesuai tidak dengan ekspektasi perusahaan misalkan. Kalau tidak, tentu saja dilakukan evaluasi. Dia ini butuh pelatihan. Kembali ke proses directing ya, and actuating. Ya, proses pengarahan. Anak ini butuh pelatihan. Dia kurang dalam proses menyampaikan sesuatu. Kalau dia news anchor, mungkin dia kurang mendalam. Ya, dilakukan evaluasi. Apa? Ya, salah satunya kinerja karyawan. Yang kedua, misalkan performance satu divisi. Bagian program. Ya, harusnya rating program berita ini sudah tinggi misalkan, atau harusnya viewers dari program berita ini harusnya sudah mencapai 50K dalam waktu 1 bulan. Tetapi nyatanya masih 20K. Kenapa sih? Ada yang kurang ya? Kurang apanya? Dicek lagi. Pengambilan gambarnya kurang, ya, narasinya kurang jelas, tidak ada subtitlenya dan lain-lain, ya. Jadi evaluasi itu macam-macam, teman-teman. Tidak hanya bicara soal satu hal saja, tidak hanya bicara soal tujuan jangka panjang saja, tapi tiap-tiap kegiatan, ya, tiap-tiap performance dari sesuatu yang ada di dalam perusahaan tersebut itu harusnya dilakukan evaluasi. Bicara soal apa? Mengapa dievaluasi? Tadinya ratingnya selalu tinggi, kemudian sekarang ratingnya menjadi turun, ya. Tadinya banyak viewersnya, tapi sekarang menjadi turun. Kenapa ya? Salah satunya, mungkin karena ada saingan program yang lain ya, terutama mungkin ada media baru yang lain yang lebih bagus. Kemudian apakah dia pindah misalkan dari YouTube ke TikTok, dengan adanya TikTok, pengguna TikTok yang semakin banyak misalkan, dan lain-lain, teman-teman. Mengapa dilakukan evaluasi? Makanya tadi ada yang namanya audit ya, pengukuran. Apa sih yang salah? Ya, teman-teman. Mengapa? Jadi apa, kemudian mengapa? Bisa jadi karena ada, kemarin ada satu kesalahan atau salah baca dari news anchor-nya, kemudian menimbulkan suatu kericuhan ya oleh netizen misalkan. Akhirnya ada namanya evaluasi dadakan karena ada satu hal tersebut. Bisa jadi evaluasi itu tidak direncanakan, teman-teman. Bisa jadi karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan evaluasi, akhirnya dilakukan evaluasi. Salah nih, tidak sesuai dengan undang-undang, tiba-tiba ada kecolongan, ada berita kekerasan yang ditunjukkan di dalam media tersebut. Nggak boleh, akhirnya dilakukan proses evaluasi. Terhadap siapa? Tim produksinya. Ya, siapa? Siapa ini bisa siapa yang melakukan evaluasi atau siapa yang dilakukan evaluasi di mana. Gitu, teman-teman ya. Kemudian, kapan evaluasinya? Tadi ya, sekelas UMY punya yang namanya RKTT, Rapat Kerja Tengah Tahun. Ada namanya RKT, Rapat Kerja Tahunan, itu tingkatnya universitas. Ya.
Tapi ada juga prodi-prodi yang melakukan rapat itu tiap 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, bahkan ada rapat koordinasi yang dilakukan 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali, teman-teman. Ya, tentu saja evaluasi yang berbicara soal kapan ini disesuaikan dengan kebutuhan tadi, ya teman-teman. Ada yang rutin, ada yang tidak rutin dalam proses evaluasi. Bagaimana proses evaluasi itu dilakukan? Ya, kembali kepada directing yang sudah kita pelajari soal komunikasi dilakukan. Apakah dilakukannya rapat, ya? Apakah dengan menggunakan sosial media, apakah telekonferensi dan lain-lain. Proses komunikasinya atau cara evaluasinya seperti apa, atau dinilai datang pimpinan kemudian datang ke satu divisi tiba-tiba langsung menilai pekerjaan A B C D dan seterusnya. Bisa jadi rapat, ya, rapat evaluasi, misalkan selesai produksi, ya, filmnya tayang kemudian dilakukan proses evaluasi, atau selesai satu produksi hari ini, ya, bikin film, kira-kira apa yang dirasakan krunya, kira-kira apa sih yang kurang, apa yang sudah dicapai ketika proses pembuatan film tersebut, ya, itu bagaimana. Dan terakhir, di mana evaluasinya, ya, mau online kah, mau offline kah, mau selesai makan, mau dilakukan secara formal kah, informal kah, teman-teman, ya, mau di tempat makan atau selesai kerja di lokasi syuting, ya, evaluasi atau bagian pengawasan. Nah, itu teman-teman. Nah, proses pengawasan ini untuk mengukur prestasi kerja. Nah, ada 2 konsep untuk mengukur prestasi kerja, ya. Yang pertama ada efektif dan yang kedua ada efisien. Efektif itu bicara soal keluaran yang lebih tinggi, ya, hasil, produktivitas, performance dibanding masukan yang dilakukan, ya, tenaga kerja, bahan, uang, dan peralatan. Kalau di dalam televisi misalkan atau di dalam sebuah produksi karya, misalkan efektif ini contohnya, kira-kira kalau saya mau membuat program berita, misalkan program news, kira-kira kru yang saya gunakan itu 10 orang atau cukup 2 orang saja, ya. Itu efektif. Kira-kira kamera yang saya gunakan pakai multicam atau cuma satu kamera saja, ya, itu namanya efektif. Penggunaan dari sumber daya yang kita tahu, ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya peralatan, ada sumber daya keuangan, ya, salah satunya juga sumber daya informasi. Kira-kira kalau mau buat berita dengan durasi 10 menit, apa saja sih yang harus masuk, ya, itu efektif. Kira-kira kita ini ingin menyampaikan tentang banjir. Nah, kalau banjir nih apa saja? Apakah penyebabnya banjir kita masukkan juga, korbannya harus kita masukkan juga, itu sumber daya informasi. Kalau keuangannya bicara soal tadi, kalau produksinya 10 hari, kira-kira saya mau pakai uang 10 juta atau 1 juta cukup. Misalkan seperti itu efektif. Jadi benar-benar harus dilakukan proses perhitungan-perhitungan tertentu, baik itu perhitungan jumlah kru yang masuk, jumlah peralatan yang digunakan, kemudian jumlah uang yang digunakan, kemudian jumlah informasi yang digunakan dalam proses produksi tadi, teman-teman. Itu bicara soal efektif. Kemudian untuk mengukur tadi ada efisien. Efisien adalah dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode, cara yang tepat untuk mencapai tujuan, ya. Tadi kalau misalkan mau produksi news misalkan, ya, kira-kira saya mau tapping atau saya mau live saja, ya, gitu. Kira-kira di studio mau tapping, mau rekaman, cara, ya, metode, atau mau tadi siarannya langsung saja, oh beritanya berita apa, misalnya beritanya penting atau tidak, ya. Kemudian kira-kira kalau menghubungi informan atau kalau ada narasumber yang masuk, kira-kira narasumbernya mau
tempatkan di studio kah? Ya, coba dibayangkan kan ada beberapa program-program yang narasumbernya ada di studio, atau narasumbernya kira-kira di rumah saja ya, kira-kira itu efisien, teman-teman ya. Jadi ada dua konsep utama untuk mengukur prestasi kerja, ada efektif dan efisien. Contoh-contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah proses evaluasi di dalam sebuah perusahaan. Jadi teman-teman setelah proses evaluasi kemudian dikembalikan lagi kepada perencanaan. Tidak harus mengganti visi dan misi, tapi bisa jadi mungkin perencanaan di bagian tadi ya, rencana jangka menengah atau jangka pendeknya ini sudah tercapai atau belum. Apa yang kurang, apa yang sudah lebih, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Itu bicara soal evaluasi, teman-teman ya. Evaluasi tadi berbicara soal apa, bagaimana caranya. Kemudian yang paling penting adalah proses evaluasi atau kinerjanya itu harus yang efektif dan efisien agar tujuannya juga dapat tercapai dengan baik. Tidak buang-buang waktu, bahasanya ya, tidak buang-buang sumber daya, tapi tujuannya bisa tercapai dengan sangat baik. Nah, begitu teman-teman. Nanti kita akan adakan pertemuan untuk lebih banyak diskusi. Materi hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat ya. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.